perus saya, mau dia injak-injak ke saya nggak bakalan marah. Asli nggak marah saya. Kak, gimana gambaran kita itu mengenai unjuk rasa dan mengenai karikatur Nabi Muhammad di Prancis itu, Kak? Bagaimana? Apanya yang bagaimana ini maksudnya ini? Bagaimana tanggapan kita? Tanggapannya? Apa yang seharusnya kita sebagai umat Muslim, apa sikap apa dan bagaimana Menanggapi itu ya? menanggapi itu, Kak? Oh. Apa yang perlu ditanggapi? Tentang Enggak, maksud saya gini, apa yang perlu ditanggapi? Emang kita mengiyakan gitu, membenarkan apakah betul itu wajahnya Muhammad SAW seperti itu? enggak, Kak? Ya udah, biarin aja. Analoginya begini ya, saya kasih tahu ya. Sumpama nih, contoh kamu nih, saya panggil. Bangsat, kamu noleh, terus kamu balik marah. Ya kan berarti kamu emang beneran bangsat. Iya, Kak. Ya kan? Iya. Ada lagi enak-enak naik motor diterain orang. Woi anjing. Wih, disautin sama orang, kita balik. Apaan? Gitu kan sama aja. Dia manggil kita anjing, kita membenarkan dia manggil saya anjing. Terus saya balik marah. Ya gambarannya kayak gitu. Ya kalau normal saya sih, sumpama nih ada orang rese di jalan manggilin saya yang kasar-kasar tuh. Woi bajingan bangsat. Udah cuek aja. Kan saya bukan bajingan. Saya nggak merasa saya bangsat. Ngapain saya harus noleh? Ngapain saya harus membalas panggilannya dia? Ya udah cuek aja. Iya kan? Ya begitu. Itu analogi cara berpikirnya itu kayak gitu. Iya, Kak. Jadi ada orang pasang fotonya Justin Bieber sumpah di situ tulis Muhammad SAW. Udah weh cuek aja, ngapain? Karena kita umat Islam itu punya akidah Nabi Muhammad SAW itu hanya terukir di dalam hati. Nabi berkata apa? Inna asad dan nasi azaban yaumal qiyamah al musawwirun. Sesungguhnya yang paling berat siksanya nanti di yaumil qiyamah para tukang gambar. Ngapain repot-repot mau melukis-lukis mukanya Nabi? Mengaku cinta Nabi, ikut tuntunan Nabi. Oke ya, kalau memang benar mau mengambil sikap kita apa ya? Kita tetap fokus mendengarkan aqwal ulama, tenang. Sebenarnya yang lebih amat disayangkan itu para dai ini. Mereka harus meredam madaunya ini, para umat ini supaya tenang. Biarkan perwakilan ngomong ke PBBK atau ya kemana lah, dinasehati ini, karena ini akan memunculkan peperangan, kerusuhan di mana-mana, penistaan agama. Sudahlah. Jangan diakui. Loh, dia mau gambar fotonya Nabi Muhammad itu satu lapangan bola besarnya di situ, terus dia injak-injak di situ. Saya nggak bakalan marah. Kenapa saya nggak marah? Bukan saya nggak cinta Nabi, karena saya nggak ngerespon. Saya nggak menganggap itu bukan foto yang benar. Ngapain saya nganggap? Kalau kita mengiyakan, membenarkan itu adalah benar fotonya Nabi, gambar mukanya seperti itu, ya dia marah. Itu adalah cara berpikir yang salah. Maka dari itu jangan dibenarkan. Cukup dinasihati udah. Jangan ngawur. Bahasa saya, jangan ngawur. Itu foto bisa salah, bisa benar. Nggak boleh seperti itu. Udah, selesai. Ini kalau yang kayak gini tuh biasa. Kalau melihat pengalaman, analisa intelijensi yang sudah gitu ya. Cuma mau memunculkan kekeruhan gitu. Mau mengadu domba. Coba lihat aja nanti. Ada statement kayak gini. Terus nanti
umat Islam gitu yang ya yang antah berantah yang nggak belajar itu nanti terbakar emosi marah-marah nggak jelas yang nggak terdidik Yang akhirnya kurang-kurang paham lah ya Kak, ya. Yang kerusuhan sekedar ikut-ikutan aja. ya kerusuhan di mana-mana nanti bakalan ada main hantam buta. Pokoknya ada tetangganya orang non muslim gitu yang notabene nya mungkin kalau di sana kan Nasrani, ada tetangganya Nasrani dipukul, di boykot, di apa, pembodohan. Bahkan mereka ada yang nggak ngerti kafir itu ada 3 loh, ada kafir harbi, zimmi, musta'min, itu lain-lain. Yang diperangi itu kafir harbi. Intinya kesimpulannya ada hikmah di balik itu tadi ya. Itu yang saya pelajari, yang saya melihat dari analisa intelijen yang sudah ya itu hanya untuk membakar, mau melihat gitu. Nanti bakalan ada lagi nanti sosok terorisme itu nanti itu yang diluncurkan, yang di apa, yang nanti bakalan ada pahlawan ceritanya nih, pahlawan bertopeng lah sih, pahlawan keislaman nanti ada itu Pak, pasti juga punya akidah terorisme itu nanti ngebom sana sini nanti itu bakalan gitu nanti. Dan itu padahal produk dari mereka sendiri juga itu yang bikin, elit-elit global itu yang bikin. Nanti gara-gara itu wah jadi Islam anarkisme dan lain sebagainya. Nanti lihat aja nanti pasti bakalan muncul tuh terorisme kayak gitu tuh. Jadi bukan di Perancis, di manakah, di Belanda kah, di manakah, di negara-negara yang notabene-nya akidahnya sama seperti di Perancis. Bakalan ngebom sembarangan, membunuh sembarangan. Nanti langsung orang-orang ngejas, oh itu Islam, oh Islam anarkis ini. Itu karena ideologi yang tidak terdidik begitu. Jadi begini kayak istilahnya kita di sini sikap kita itu ya harus tenang kayak Tenang. Santai. Jangan mau terprovokasi. Dan mau terprovokasi. Iya. Benar. Saya wallahi lihat masuk ke rumahnya tetangga saya yang Nasrani, lihat fotonya Nabi Isa di situ, yang dia anggap Nabi Isa. Wallahi marah saya, terbakar. Kenapa enggak dari kemarin-kemarin ini? Itu juga Nabi loh, Nabi Isa alaihissalam, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Sama ada fotonya Nabi Isa, kalian biasa-biasa aja. Kemana kemarin? Lihat tuh film-film apa itu, film-film kisah Nabi, film-film apa, film kartun tuh kan banyak tuh, film kartun atau film-film para sahabat itu. Kemana kalian? Kenapa nggak teriak-teriak? Orang Islam sendiri yang buat itu kadang. Saya protes kalau semisal orang Islam, kalau dari kubu orang Islam yang melakukan kegilaan itu, baru saya memuncak marah-marah. Kalau orang kafir semisal Perancis yang melakukan hal itu, saya nggak terlalu biasa aja. Itu kayak kacang aja itu. Selain mereka kan kalau misalnya kita mau mikir gini, pendapat kita kayak mereka kan tidak tahu bagaimana Islam gitu kan Kak. Jadi kita harus tidak tahu atau memang sengaja memancing kerusuhan. Itu. Dan memang kebencian yang dia tuangkan itu pasti memang ada. Mereka itu nggak habis cara untuk bisa memporak-porandakan persatuan kaum muslimin. Lihat aja nanti, bakalan nanti ada umat-umat Islam yang ekstrim tuh, ekstrim kiri kah, ekstrim kanan kah, ya walah nggak jelas. Udahlah, tenang, santai aja. Yang perlu kalian tanamkan dalam diri kalian itu, jangan dibenarkan foto itu. Mau dia pasang foto apakah, mau manusia terganteng seluruh dunia kah, baru dia tulis di situ Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mau sebesar lapangan bola kah, nggak urus saya. Mau dia injak-injak ke saya, nggak bakalan marah, asli nggak marah saya, karena saya tidak meyakini itu adalah foto Nabi. Iya. Yang saya tahu Nabi terukir di hati saya. Dan kita banyak mungkin ada
dari habaib-habaib itu mungkin cerita turun temurun yang iseng, mungkin gambar Nabi sembunyi-sembunyi walaupun itu dilarang ya mungkin. Tapi ya kita mengenali ciri-ciri Nabi SAW itu kan dengan hadis-hadisnya itu kan, Iya, Kak. ciri-cirinya Nabi seperti ini. Ya kita imajinasikan aja sendiri di dalam pikiran kita. Udah nggak usah digambar, biarin aja. Jadi solusinya apa ini, Kak? Solusinya Mm, tenang, mm, diam, mm. nggak usah pakai acara boikot-boikotan lah. Dengarkan apa kata para ulama. Jangan mau terprovokasi. Siap, siap. Jangan mau terprovokasi. Tenang aja, santai. Ya itu yang paling ini. Apalagi sampai ada demo-demo, apalagi unjuk rasa. Untuk apa itu? Oke, Kak, oke. Thank you, Kak, ya. Oke. Makasih banyak.